Dalam sejarah Islam, ada satu nama yang membuat kawan kagum dan lawan gentar. Seseorang yang ditakuti lawan di medan perang. Ia adalah panglima yang tak pernah kalah dalam pertempuran. Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid lahir di Mekah dari Bani Maksum, keluarga terpandang dan salah satu klan paling berpengaruh di suku Quraisy. Keluarganya terkenal sebagai ahli strategi dan prajurit yang hebat. Sejak muda, ia telah menunjukkan bakat militer yang luar biasa. Tapi Khalid awalnya adalah musuh Islam. Dalam perang Uhud, dialah yang memimpin serangan balik kaum Quraisy yang menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin. Dengan kecakapannya sebagai pemimpin dan pengetahuannya dalam perang, Khalid adalah lawan yang berat untuk Rasulullah pada masa itu. Namun, segalanya berubah ketika cahaya Islam menyentuh hatinya. Setelah mendengar dakwah Islam, Khalid merenung. Ia sadar bahwa Rasulullah bukan musuh, melainkan utusan Allah. Di tahun ke-8 Hijriah, ia masuk Islam secara sukarela. Ketika ia tiba di Madinah, Rasulullah menyambutnya dengan senyum dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membimbingmu, wahai Khalid. Aku melihat dalam dirimu kecerdasan. Sungguh tak mungkin orang secerdas dirimu tidak mengenali kebenaran." Sejak saat itu, sejarah Islam berubah. Sang jenderal ahli strategi kini berada di pihak kebenaran. Khalid bin Al-Walid, Saifullah Al-Maksul, pedang Allah yang terhunus. Adapun beberapa perang yang diikuti oleh Khalid setelah masuk Islam. Perang Mu'tah, pertempuran pertama yang diikuti Khalid setelah masuk Islam, di mana ia menggantikan para pemimpin muslim yang gugur dan berhasil membawa sisa pasukan kembali ke Madinah. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, di mana Khalid memimpin kelompok untuk menghancurkan berhala Al-Uzza. Pertempuran Hunain, pertempuran ini terjadi setelah Fathu Makkah melawan suku Hawazin. Pengepungan Taif, pertempuran ini terjadi setelah penaklukan Mekah di mana Taif dikepung oleh pasukan muslimin. Perang Ridho, peperangan melawan pemberontak di Jazirah Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kampanye di Irak Sasania, kampanye awal di Irak, di mana Khalid berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Ctesiphon. Penaklukan Suriah Bizantium, penaklukan wilayah Suriah dari kekaisaran Bizantium termasuk pertempuran Yarmuk. Perang Yarmuk, pertempuran besar yang menentukan dalam penaklukan Suriah Bizantium, di mana Khalid berhasil memimpin pasukan muslim mengalahkan Romawi yang jauh lebih besar. Pengepungan Damaskus, pertempuran yang mengarah pada penaklukan Damaskus, ibu kota Suriah. Selain perang-perang tersebut, Khalid bin Walid juga terlibat dalam berbagai pertempuran lainnya. Perang Yarmuk adalah salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah dunia. Di satu sisi, Kekaisaran Bizantium, salah satu kekuatan super dunia. Di sisi lain, kaum muslim yang baru saja bersatu pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jumlah pasukan sangat timpang. Tentara Bizantium di bawah komando Jenderal Fahan berjumlah sekitar 100.000 hingga 150.000 orang. Sementara pasukan muslim di bawah komando Khalid bin Walid hanya sekitar 30.000 hingga 40.000 orang. Khalid menyusun strategi dengan brilian. Ia menyatukan pasukan muslim dari berbagai front, Syam, Homs, dan Damaskus. Pertama-tama, ia memindahkan pusat kekuatan ke daratan Yarmuk, lokasi yang strategis karena berbatasan dengan sungai dan jurang yang dalam. Medan itu dipilih bukan secara kebetulan. Khalid tahu di sanalah pasukan besar musuh bisa dijebak dan dibatasi ruang geraknya. Pertempuran berlangsung selama 6 hari. Awalnya, pasukan muslim tertekan, tapi Khalid membalikkan keadaan dengan strategi briliannya. Di hari kelima,
ia memotong suplai logistik musuh dan menimbulkan kekacauan. Puncaknya terjadi di hari ke-6. Khalid memimpin kavaleri elit mengepung pasukan Bizantium dari belakang. Taktik melingkar ini menjepit Romawi hingga tak punya ruang manuver. Pasukan Bizantium mundur dengan panik. Ribuan dari mereka jatuh ke sungai Yarmuk atau terbunuh di lembah. Jenderal Fahan dilaporkan gugur. Kekalahan ini menjadi akhir dominasi Romawi di Syam. Khalid telah menggunakan 9 pedang. Semuanya patah dalam 1 hari. Strategi militer yang cerdas dan fleksibel. Khalid bin Walid sangat ahli dalam taktik perang gerilya, manuver cepat, dan serangan mendadak. Ia mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi di medan perang. Kecepatan dan mobilitas pasukan. Ia sering memanfaatkan mobilitas tinggi kavaleri, pasukan berkuda, untuk mengejutkan musuh dan melakukan serangan dari arah yang tidak terduga. Kemampuan membaca medan dan musuh. Khalid memiliki intuisi kuat dalam memahami psikologi musuh dan kondisi medan. Ia tahu kapan harus menyerang, bertahan, atau menarik diri dengan aman. Kepemimpinan dan karisma. Ia sangat dihormati oleh pasukannya. Moral pasukan muslim seringkali tinggi ketika dipimpin oleh Khalid karena percaya pada kepemimpinannya. Pengalaman dan pembelajaran cepat. Sebelum masuk Islam, Khalid pernah memimpin pasukan Quraisy melawan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud, yang menjadi pelajaran strategis baginya. Setelah masuk Islam, ia menggunakan pengalaman itu untuk memperkuat strategi militer muslim. Keberanian dan ketegasan. Khalid tidak takut menghadapi kekuatan besar, bahkan ketika jumlah musuh jauh lebih besar. Keberaniannya memberi contoh nyata kepada pasukan muslim untuk tetap bertahan dan menyerang dengan semangat yang tinggi. Izin dan dukungan ilahi. Dalam tradisi Islam, kemenangannya sering dikaitkan dengan julukannya, pedang Allah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ia dipercaya sebagai prajurit pilihan yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Kesimpulannya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah karena kombinasi dari keahlian taktis yang luar biasa, kepemimpinan yang kuat, pemanfaatan kecepatan dan kejutan, kemampuan membaca musuh dan medan, kepercayaan spiritual, dan dukungan moral pasukan. Ia bukan hanya seorang panglima militer, tetapi juga seorang ahli strategi yang visinya jauh melampaui zamannya. Khalid bin Walid telah mengubah sejarah, tak pernah kalah, tak pernah sombong. Meski berjasa, Khalid akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Khalifah Umar bin Khattab, bukan karena kesalahan, tapi agar umat Islam tidak bergantung pada satu orang. Khalid menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia wafat di kota Homs, Suriah, sekitar tahun 642 Masehi. Di ranjang kematiannya, ia berkata, "Aku telah mengikuti banyak pertempuran, tapi inilah aku, mati di atas tempat tidur seperti unta tua. Semoga mata para pengecut tidak pernah tidur."